Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azulis Faisal, saya dari Prodi Bahasa Indonesia dengan NPM 20080105. Saya membuat video ini bertujuan untuk menjelaskan materi tentang ilmu filsafat. Saya berasal dari STK PGRI Sumatera Barat yang bertepatan di Gunung Pangilun, Padang. Di mata kuliah kali ini, saya dibimbing oleh seorang dosen pengampu saya yang bernama Dr. Sylvia Marni, MPD. Tidak berlama-lama, langsung saja masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama, apa itu filsafat? Ilmu filsafat adalah suatu ilmu yang mengkaji hal-hal yang ada di masa lampau, di masa sekarang, maupun di masa depan, di mana ilmu filsafat sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ilmu filsafat pertama kali disebarluaskan oleh Socrates. Socrates ini merupakan filosofi yang berasal dari Yunani. Socrates memiliki murid yang bernama Plato, dan Plato juga memiliki murid yang bernama Aristoteles. Ilmu filsafat Plato dikembangkan atau disebarluaskan oleh Aristoteles, sehingga bermunculanlah pemikiran-pemikiran atau argumen yang ada di ilmu filsafat tersebut, agar dapat memecahkan suatu masalah atau memunculkan suatu ilmu yang baru, sehingga dapat berguna bagi manusia di masa itu atau di masa yang akan datang. Lanjut ke pembahasan materi yang kedua saya, yaitu bagaimana jika ilmu filsafat dikaitkan dengan bahasa ibu dalam pembelajaran bahasa dan sastra yang dipelajari pada semester ini. Menurut saya, ilmu filsafat adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang ada di masa lalu, di masa lampau, di masa sekarang, maupun di masa depan. Hubungannya dengan bahasa ibu yaitu ibu adalah induk atau orang yang pertama kali mengajarkan bahasa ibu kepada anaknya. Misalnya, seorang ibu mengajarkan bagaimana berbicara kepada anaknya. Seorang ibu mengajarkan kepada anaknya bagaimana melakukan sesuatu hal. Contohnya, si ibu mengajari anaknya cara memasak, cara mencuci piring, dan lain-lain. Itu bertujuan untuk menyebarluaskan ilmu filsafat tersebut dari turun-temurun. Jadi dapat dikatakan seorang ibu itu adalah induk dari segala cabang ilmu yang diterapkan kepada anaknya. Lanjut ke pembahasan materi yang ketiga saya, yaitu apa perbedaan pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Di sini saya menggolongkan ilmu pengetahuan biasa ada 4 hal, dan pengetahuan ilmiah ada 4 hal pula. Yang pertama, pengetahuan biasa didasari oleh pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Yang kedua, pengetahuan biasa belum pasti kenyataannya atau tidak pasti pernyataan dalam metode yang konflik. Yang ketiga, ilmu filsafat kebanyakan
Yang ketiga, ilmu pengetahuan biasa kebanyakan menggunakan panca indera. Misalnya, kita hanya menangkap ilmu dari apa yang kita dengar atau apa yang kita lihat, tetapi kita tidak mempraktekkannya, hanya menerapkannya saja. Yang keempat, ilmu pengetahuan biasa menggunakan apresiasi atau kelompok. Ilmu pengetahuan ilmiah Perbedaan ilmu pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan ilmu biasa yakni: yang pertama, ilmu pengetahuan ilmiah menggunakan metode yang dikajinya. Yang kedua, ilmu ilmiah memiliki kebenaran yang benar-benar terjadi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan ilmiah menggunakan analisis. Maksudnya, mengumpulkan atau mengeksperimenkan suatu yang ada atau tidak ada dalam kajiannya. Yang keempat, menggunakan metode pemikiran atau prinsip metode tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat bagi Ananda semua, dan Ananda semua juga tahu bahwa apa itu filsafat, hubungan filsafat dengan bahasa ibu, dan perbedaan pengetahuan biasa dengan pengetahuan ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.